Kominfo, jumlah pegawai 70 orang, yang hadir 47, sakit 1, TL 4, tanpa keterangan 18 orang. Hadir 28, TL 32, tanpa keterangan 38. Jumlah pegawai 94 orang, yang hadir 60, izin 13 orang, cuti 2, tanpa keterangan 19. Jumlah pegawai 113 orang, yang hadir mengikuti apel 58 orang, yang tidak hadir 55, terdiri dari izin 4 orang dan tanpa keterangan 51 orang. Izin melaporkan dari Dinas Satpol PP, jumlah pegawai 175 orang, wajib hadir 92 orang, hadir 53 orang, 39 tanpa keterangan Bupati. Itu Pol PP semua. Pol PP semua Bupati. Bertegas Pak. Siap. Bagian Masyarakat Kota Payet, jumlah pegawai 27 orang, hadir 20, 2 orang tanpa izin, 5 orang tanpa keterangan kepala stasiun. Kita ini adalah pelayan masyarakat. Jangan baku harap satu dengan yang lain. Bahkan mungkin perumpamaannya ada duri di jalan, tak usah baku tunggu harus dinas damkar atau Satpol PP yang kasih pindah. Kita semua punya tanggung jawab yang sama. Ketika kemudian ada masalah dan masalah itu, kita pertama yang kemudian mendapatinya dan menghadapinya, cari solusi untuk menuntaskan. Tidak lagi berparadigma, oh ini tugasnya siapa, ini tugasnya siapa. Jangan. Mari sama-sama tuntaskan. Kalau butuh secara teknis untuk berkoordinasi dengan dinas terkait, segera berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menuntaskan permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi sekali lagi saya berharap Bapak dan Ibu sekalian, pelayanan harus tetap dijaga. Integritas, kinerja harus terus didorong untuk lebih baik lagi ke depan. Kaitannya dengan efektivitas kerja ke depan, saya juga menitip pesan kepada Bapak Ibu, karena kita berharap adanya efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan kantor. Saya berharap budayakan kemudian kita bisa katakan budaya hemat. Jadi kalau di kantor ada komputer yang tidak diperlukan, tidak usah dinyalakan. Kalau ada kemudian keran-keran yang masih bocor, coba diperbaiki. Hal-hal kecil saja, supaya kemudian tidak ada pemborosan anggaran diakibatkan kebocoran-kebocoran anggaran yang tidak perlu di kantor masing-masing. Saya rasa itu akan sangat efektif dan efisien dalam mampu menekan pembiayaan operasional yang ada di kantor kita masing-masing. Jadi setelah ini seluruh pimpinan OPD dan seluruh jajaran saya berharap ketika kembali ke kantor masing-masing, selain membersihkan dilihat mana kemudian apakah listriknya atau kemudian airnya ataupun ada hal-hal yang lain yang tidak diperlukan disesuaikan agar kemudian efektivitas dalam pekerjaan dan kemudian dalam penganggaran operasional bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pimpinan OPD harus mengetahui dengan detail berapa jumlah pegawai, berapa yang masuk, berapa yang izin dan yang lain-lain, bahkan berapa yang terkena masuk harus tahu. Jadi di setiap apel pagi sebelum kemudian arahan, seluruh pimpinan OPD melaporkan jumlah pegawai yang hadir dan sebagai bentuk motivasi dan semangat. Misalnya contohnya satu OPD jumlah 100, hadir 70, 33 hadir, maka dinas tersebut push up 30 kali. Dinas Kesehatan 194 orang, 50 tidak hadir, satu dinas yang apel hari itu push up 50 kali. Saya berharap dalam apel gabungan hadir lengkap. Dalam pendekatan operasional kantor kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Tapi untuk kemudian apel hari Senin lengkap. Ini menjadi motivasi. Saya berharap yang tidak hadir tanpa keterangan berapa orang, maka dinas tersebut harus mengambil inisiatif untuk push up dengan jumlah pegawai yang tidak hadir sesuai keterangan. Jadi saya berharap ini jadi catatan, mulai Senin depan Pak Sekda kita mulai terapkan, ada saya tanpa saya harus tetap dijalankan sebagai bagian dari disiplin kita. Jadi karena hari Senin ini cuma kemudian satu kali saja dalam satu pekan kita hadir bersama di sini, maka ini yang kemudian menjadi catatan untuk kemudian bisa menilai kinerja dan keseriusan kita untuk kemudian melaksanakan tugas dan tanggung jawab.